Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fatur Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8 semester 2. Untuk IPA kelas 8 semester 2, materi awal yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya sebelum kita memasuki atau mempelajari materi ini, mohon diklik subscribe, like, and share. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas tentang tekanan zat padat. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan benda. Tekanan merupakan besarnya gaya tekan dibagi luas bidang tekan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketekanan adalah besarnya gaya tekan dan luas bidang tekan. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga bertambah besar. Antara gaya dengan tekanan berbanding lurus. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Antara luas permukaan bidang tekan dengan tekanan memiliki perbandingan terbalik. Kita contohkan pada suatu ketika kita berjalan di atas tanah yang berlumpur, jejak kaki kita akan tampak membekas lebih dalam. Seperti gambar contoh ini. Jika dibandingkan dengan jejak kaki kita berjalan di tanah yang tak berlumpur, seperti gambar ini. Gejala ini menunjukkan bahwa tekanan kaki kita pada tanah berlumpur lebih besar dibandingkan tekanan kaki kita pada tanah yang tak berlumpur. Contoh lain, pada waktu menancapkan paku runcing lebih mudah daripada paku tumpul. Atau dengan pisau yang tajam memudahkan kita memotong suatu benda. Secara matematis, tekanan zat padat dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Rho sama dengan F besar per A besar. Rho sendiri adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi, atau N besar per M pangkat 2. F adalah gaya, atau Newton, atau disimbolkan dengan N besar. A, luas bidang, satuannya adalah meter persegi, atau M kecil pangkat 2. Baik, untuk memahami materi pada video kali ini kita akan bahas beberapa soal. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Penggunaan pisau runcing untuk memudahkan memotong. B. Itik dapat berjalan dengan mudah di lumpur karena memiliki selaput. C. Pembuatan permukaan meja dengan bahan kayu yang kuat. D. Penggunaan tali yang besar pada ember agar mudah diangkat. Baik, untuk nomor 1 yang ditanyakan bukan penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dari empat pilihan ini, yang bukan penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuatan permukaan meja dengan bahan kayu yang kuat. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan konsep tekanan. Baik, saya akan jelaskan yang A. Penggunaan pisau runcing, ya. Kenapa? Dia merupakan penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena pisau runcing memberikan tekanan lebih besar dibandingkan pisau tumpul, sehingga pisau runcing ini mudah untuk memotong suatu benda.
Nah, yang B, kenapa ini penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari? Karena selaput itik di antara jari-jari itik ini akan mengurangi tekanan yang dihasilkan lumpur. Karena luas bidang kaki itik lebih besar. Dengan demikian, itik dapat berjalan dengan mudah di lumpur. Terus yang D ini kenapa menggunakan tali yang besar? Ya, kalau dia menggunakan tali yang kecil, itu memiliki tekanan yang lebih kecil ya, lebih kecil ya dibandingkan dengan tali besar. Sehingga sebaliknya digunakan tali besar pada ember untuk menimba air agar lebih mudah diangkat. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah C, yang bukan penerapan konsep dalam tekanan kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan permukaan meja dengan bahan kayu yang kuat. Selanjutnya soal nomor 2, di bawah ini adalah besaran yang dapat mempengaruhi besar kecilnya tekanan adalah yang A, gaya tekan dan luas bidang tekan. B, gaya tekan dan luas permukaan gaya tekan dan luas permukaan benda yang ditekan. C, massa benda dan luas permukaan benda. D, berat benda dan keruncingan benda. Ingat, awal tadi saya sudah menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan, yaitu adalah gaya tekan dan luas bidang tekan. Artinya untuk nomor 2 ini jawabannya adalah gaya tekan dan luas bidang tekan. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, sebuah peti kayu berbentuk balok berukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 50 cm. Memiliki berat sebesar 400 Newton. Jika peti tersebut berada di atas lantai dengan posisi tegak, maka tekanan yang dihasilkan adalah A, 200 Newton per meter persegi, B, 400 Newton meter persegi, C, 600 Newton meter persegi, D, 800 Newton per meter persegi. Ya. Jadi untuk nomor 3 ini ya, jika petinya dalam posisi tegak maka yang menjadi alasnya adalah bidang samping, sehingga ya itu luas bidang tekannya lebar kali tinggi. Lebarnya di sini adalah 1 meter. Nah, tingginya 50 cm, tetapi di sini satuannya masih cm, sedangkan satuan pada tekanan itu satuannya meter persegi, berarti cm ini harus kita ubah ke dalam satuan meter. 50 cm ke satuan meter itu berarti dibagi 100. 50 cm dibagi 100 adalah 0,5 meter. Jadi luas bidangnya ini adalah 1 kali 0,5. Ya, berarti luas bidangnya adalah 0,5 meter persegi. Nah, kalau luas bidangnya sudah ketemu 0,5 meter persegi, berarti kita mencari tekanannya. Tekanannya sendiri rumusnya adalah Rho sama dengan F per A. F-nya itu adalah gayanya di sini 400 Newton dibagi 0,5. 0,5 ini adalah luas bidang tekanan, ya, luas bidang tekan yaitu 0. Baik, selanjutnya nomor 4. Soal nomor 4, Budi mendorong gerobak dengan kedua tangannya dan membutuhkan gaya sebesar 90 Newton. Apabila luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm persegi, maka tekanan yang diberikan Budi pada gerobak adalah A, 3000 Nm persegi, B, 6000 Nm persegi, C, 8000 Nm persegi, D, 10.000 Nm persegi. Ya. Baik, kita bahas satu-satu. Nah, untuk soal nomor 4 ini luas bidangnya sudah diketahui, tetapi di sini kan kedua tangan.
Ini baru satu telapak tangan, berarti ini harus dikalikan dengan 2. Kenapa? Karena mendorong gerobaknya 2 tangan ya, dengan telapak tangan Budi 2 ya. Berarti ini 150 cm persegi dikalikan 2 menjadi 300 cm persegi. Nah, satuannya ini masih cm persegi, berarti harus dirubah dulu ke dalam satuan meter persegi. Nah, dari cm persegi ke meter persegi, berarti 300 ini dibagi dengan 10.000. Nah, 300 dibagi 10.000 sama dengan 0,03 meter persegi. Jadi, luas bidang tangannya Budi ya untuk mendorong gerobak itu adalah 0,03 meter persegi. Kalau luas bidangnya sudah ditemukan, berarti kita bisa mencari tekanan yang diberikan pada gerobak tersebut. Nah, rumus tekanan sendiri adalah Rho sama dengan F besar per A besar. 90 ya, itu gayanya 90 Newton ya, dibagi dengan luas bidang kedua telapak Budi yaitu 0,03 ya, berarti Rho sama dengan ya di sini 3000 Newton meter persegi, yaitu jawabannya adalah